Penjabat sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan dilantik. Persiapan ikuti Porprov 2022, KONI Balangan harapkan bantuan pemerintah. Sukses selenggarakan Pilkada 2020, pemerintah Kabupaten Balangan terima penghargaan dari Bawaslu. Pemerintah Kabupaten Balangan terima penghargaan dari PLN. CPNS Kabupaten Balangan dapatkan sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir bersama saya Ayu Reldeyanti Saputri. Berikut batarbangan selengkapnya. Bupati Balangan lakukan pengambilan sumpah janji jabatan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan Senin 18 Januari 2021. Bupati Balangan, Ansyaruddin lakukan pengambilan sumpah atau janji jabatan pejabat sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan Senin 18 Januari 2021. Ansyaruddin mengatakan pengambilan sumpah atau janji jabatan pejabat sementara ini untuk mengisi kekosongan posisi jabatan Sekretaris Daerah setelah pejabat lama yakni Ruskaryadi memasuki masa pensiun. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan Mendagri dan persetujuan dari Gubernur bahwa jabatan Sekretaris Daerah tidak boleh kosong dan pengisian kekosongan dari penjabat sementara Sekretaris Daerah bisa dilaksanakan dalam 3 bulan sekali. Dan secara kebetulan kemarin PLT Pak Irwan berkeinginan supaya kembali fokus untuk dinas kesehatan. Nah, sehingga saya mengusulkan saudara Dr. Ahyani untuk menjadi pejabat sekretaris daerah. Karena pejabat sekretaris daerah ini tidak boleh kosong gitu ya. Jadi mereka full gitu ya, full dapurnya di pemerintah daerah gitu. Ansyaruddin berharap agar masa jabatan pejabat sementara Sekda ini bisa sampai tahap asesmen, karena asesmen nantinya tergantung dari pengusulan setelah pelantikan bupati yang baru. Proses asesmen sendiri baru bisa dilakukan paling cepat 6 bulan sejak pelantikan bupati yang baru. Sementara itu, pejabat sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Ahyani setelah diambil sumpah atau janji jabatannya, menuturkan langkah pertama ke depan adalah akan segera mempercepat proses GU sebagai tindak lanjut dari arahan Bupati Balangan. Jadi tidak semua SKPD menurut informasi yang kami dapatkan proses GU-nya lancar. Karena ini berhubungan dengan proses pertanggungjawaban, laporan dan sebagainya di tahun anggaran 2020. Selain itu, fokus utama yang akan dilaksanakan oleh Ahyani adalah berkaitan dengan penanganan bencana banjir dan COVID-19 yang masih melanda di Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. KONI Kabupaten Balangan bersama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan, anggota DPRD dan seluruh ketua cabang olahraga Kabupaten Balangan bicarakan anggaran dana untuk KONI pada Porprov Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022. Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Rabu 13 Januari 2021. Komite Olahraga Nasional Kabupaten Balangan bersama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan, anggota DPR dan seluruh ketua cabang olahraga Kabupaten Balangan, bicarakan anggaran dana untuk KONI pada Porprov tahun 2022. Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Rabu 12 Januari 2021. Ketua KONI Kabupaten Balangan, Duas mengatakan dana hibah dari pemerintah daerah sebanyak 2, miliar dapat dikatakan di bawah dari cukup. Namun Duas bersyukur karena Porprov yang awalnya dilaksanakan 2021 ini ditunda ke tahun 2022.
sehingga biaya keperluan Porprov tidak dikeluarkan atau dapat ditunda pengeluarannya. Keperluan Porprov kan bisa tidak dilaksanakan, bisa dipangkas. Tetapi di dalam pembinaan atlet itu wajib dilaksanakan di 2021. Dues menambahkan jika pembinaan atlet dilaksanakan dalam 6 bulan selanjutnya, sudah diketahui nama cabang olahraga yang akan mampu untuk mendapatkan medali. Namun KONI belum dapat melaksanakan pelatihan semaksimal mungkin, mengingat untuk melaksanakan pelatihan dan pembinaan, pengurus cabang olahraga dan atlet memerlukan dana. Ya paling tidak seharusnya 5 miliar lah paling tidak kan. Seharusnya 5 miliar paling tidak. Jadi ini di bawah daripada standar. Makanya kami minta solusi ini agar supaya mereka itu bisa semaksimal mungkin latihan. Menanggapi hal ini, Kepala Dispora, Ghazali Al-Fatah mengatakan hal ini wajar-wajar saja, karena jika dilihat dari segi kebutuhan memang tidak akan cukup. Karena memang kalau dari sisi kebutuhan hampir tidak ada yang cukupnya. Karena kalau berbahasa kita orang di kampung, banyak habis juga, ya sedikit ya cukup juga kayak itu, ya dicukup-cukupakan, kan bahasa seperti itu. Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Muhammad Ifdali meminta kepada KONI agar mendata cabang olahraga yang berpeluang atau berpotensi juara dalam Porprov, sehingga dana yang ada dapat dimaksimalkan. Kalau penambahan, kita melihat situasi keuangan daerah kita di tahun 2000, di perubahan 2021 ini. DPRD Kabupaten Balangan juga memberikan saran agar KONI lebih fokus kepada pembinaan jika dibandingkan dengan mengejar prestasi, mengingat pentingnya atlet yang siap dalam pertandingan. Nadia dan Nanang Pinri Pajrianor melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan terima piagam penghargaan dari Bawaslu atas suksesnya penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Bawaslu di kantor Bupati Balangan, Rabu 13 Januari 2021. Pemerintah Kabupaten Balangan terima piagam penghargaan dari Bawaslu atas suksesnya penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Bawaslu di kantor Bupati Balangan, Rabu 13 Januari 2021. Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan, Rosmalianor, mengatakan piagam penghargaan ini diberikan sebagai ucapan terima kasih dari Bawaslu kepada pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka menyerahkan plakat atau penghargaan kepada pemerintah daerah atau stakeholder atas dukungannya kepada Bawaslu dalam memfasilitasi berupa anggaran terhadap kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Rosmalianor menambahkan berkat dukungan tersebut tahapan Pilkada 2020 di Kabupaten Balangan bisa berjalan dengan aman dan damai. Sementara itu Bupati Balangan, Ansarudin, mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Bawaslu terkait berakhirnya Pilkada 2020. Dan mudah-mudahan artinya Balangan tetap menjadi kondusif lah, aman, tentram. Muhammad Al-Qori Anas melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Manajer PLN Unit Paringin Rahmat Noviar serahkan piagam penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Balangan atas pembayaran tagihan listrik tepat waktu. Penghargaan tersebut diterima Bupati Balangan Ansarudin di kantor Bupati Balangan Rabu 13 Januari 2021. Manajer PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Paringin, Rahmat Noviar serahkan piagam penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Balangan atas pembayaran tagihan listrik tepat waktu. Penghargaan diterima langsung Bupati Balangan Ansarudin di kantor Bupati Balangan Rabu 13 Januari 2021. Rahmat Noviar mengatakan, penghargaan ini berasal dari PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Selain memberikan piagam penghargaan, PLN Cabang Paringin juga menyerahkan pajak hasil penerangan jalan kepada Pemkab Balangan. Kami serahkan kembali lagi ke Pemda. Nah, jumlahnya kurang lebih untuk tahun 2020 sekitar 3,2 miliar.
untuk PPJ-nya atau pajak penerangan jalan. Rahmat Noviar berharap agar PLN dan pemerintah daerah tetap bersinergi sehingga dapat memajukan perekonomian daerah. Kemudian PLN dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, baik pelanggan rumah tangga, bisnis maupun industri. Sementara itu Bupati Balangan, Ansyaruddin mengatakan dalam pembayaran tagihan listrik yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Balangan, alhamdulillah dibayar tepat waktu. Kita Kabupaten Balangan tepat waktu sehingga kita mendapatkan penghargaan. Dan termasuk juga tadi kita telah menerima uang pengembalian untuk PAD begitu. Ansyaruddin berharap agar hal-hal seperti ini ke depannya dapat dipertahankan. Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. CPNS Kabupaten Balangan yang baru diangkat beberapa waktu lalu khususnya tenaga teknis mendapatkan sosialisasi tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai tahun 2021 dan pengisian e-kinerja oleh BKPPD Balangan di Aula Benteng Tundakan Rabu 13 Januari 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Ayu Relianti Saputri, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CPNS Kabupaten Balangan yang baru diangkat beberapa waktu lalu, khususnya tenaga teknis, mendapatkan sosialisasi penyusunan sasaran kinerja pegawai tahun 2021 dan pengisian e-kinerja oleh BKPPD Balangan di Aula Benteng Tundakan, Rabu 13 Januari 2021. Aplikasi e-kinerja digunakan dengan tujuan untuk mempermudah PNS dalam mencatat hasil kegiatan masing-masing sesuai dengan tupoksi mereka. Selain itu, aplikasi tersebut juga dapat mempermudah pejabat struktural dalam proses monitoring, evaluasi, dan pengawasan kinerja serta penilaian perilaku kerja staf. Kasubit Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur BKPPD Kabupaten Balangan, Sukiman menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan karena ada CPNS yang baru masuk dan juga di Kabupaten Balangan sudah menerapkan aplikasi e-kinerja. Sehingga untuk penyusunan SKP tahun 2021 harus menyesuaikan dengan aplikasi yang ada. Jadi dari hasil sosialisasi ini diharapkan mereka sudah ada gambaran secara umum terkait pekerjaan dan jabatan yang akan dilaksanakan di SKPD masing-masing. Sukiman juga berharap dari pertemuan ini CPNS bisa berdiskusi dan berkomunikasi dengan atasannya langsung untuk bisa membantu dalam mengerjakan sebagaimana tugas dan jabatannya. Salah satu CPNS yang lulus formasi analis bangunan dan perumahan di Sperkim Kabupaten Balangan, Yulisa Mela, mengatakan pelatihan e-kinerja ini sangat bagus dan membantu untuk para CPNS yang baru. Karena kita memang CPNS belum tahu apa-apa untuk kinerja pun, jadi kita setiap hari bakal kontrol kinerja kita oleh kinerja ini. Menurut saya bagus. Mela berharap untuk CPNS bisa memanfaatkan e-kinerja ini dengan semaksimal mungkin dan adanya aplikasi tersebut bisa memaksimalkan pekerjaan untuk masing-masing pegawai sesuai dengan apa yang diamanatkan. Pelatihan ini terbagi menjadi 2 sesi di hari Rabu dan Kamis 13 sampai 14 Januari 2021. Dengan peserta CPNS tenaga teknis sejumlah 39 orang yang dibagi dalam 2 kelompok. Dewi Sinta dan Danang Pindri Pajrianor melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.